Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendrita. Untuk video kali ini saya mau menjelaskan tentang porting untuk pemula ya, porting fish air agar napas panjang untuk pemula ya. Untuk yang lebih tahu, saya tidak bermaksud menggurui, hanya ingin berbagi pengalaman menurut pengalaman saya pribadi. Ini mau ngonten tapi itu malah hujan, mau yaudah lah. Kemarin ada yang request minta spill gimana sih caranya bisa napas panjang tapi dananya minim ya. Pertama-tama, kalau saya itu fokus di masalah blok ya, blok sama kerengkes. Jadi kalau mau biar napas lebih panjang itu fokus dulu di power mesinnya ya, jangan fokus di final gear ya. Jadi kalau final gearnya udah diberatin tapi powernya mesinnya itu masih biasa, itu nggak bakal kuat ya. Mungkin 1, 2, 3 motor bisa ngisi walaupun berat, ntar dimasukin gigi 4 nget langsung ngedrop, motor nggak mau naik. Itu kalau powernya belum kuat. Nah, kalau ini berdasarkan mirip kayak yang di motor saya ya. Ini kalau yang di motor saya itu lubang buangnya itu 27,5 tingginya, ini 27,5. Untuk bagian transfer ini punya saya tingginya masih standar, cuma arahnya itu dirapikan lagi ya pakai temper bengkok. Arahnya dibikin rapi lagi, dihaluskan. Intinya semburannya itu dibaguskan ya. Bilas juga standar, cuman diarahkan lagi ke tengah. Ini kalau yang dana minim, pengen yang agak lumayan, porting minim pun bisa hasilnya lumayan ya. Ini kalau saya itu fokus di lubang buang. Kalau punya teman-teman lubang buangnya belum dilebarin, mending jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Punya saya itu juga lebarnya ini masih standar, cuman tingginya dibikin 27,5. Tapi lubang buang segitu itu agak susah ya buat buat menyesuaikannya ya. Kalau buat pemula teman-teman mending pakai lubang buang 28. Itu udah termasuk lumrah banget lah. Pasti orang-orang nyaranin lubang buang dibikin 28, lubang buang dibikin 28. Nah, ini bikin 28 ini maksudnya biar apa? Itu kalau lubang buang 28 itu masih gampang di settingnya motornya ya. Nah, kita jelaskan kenapa dibikin 28, durasinya gimana. Sebenarnya itu ada rumus durasi yang dipakai dial itu loh, pakai busur. Cuman nanti saya mau menjelaskan sedikit pakai aplikasi aja ya, biar lebih ringkas, juga biar beda ya. Kalau pakai busur ya bisa, cuman ribet juga, di channel lain juga banyak. Ini saya mau menjelaskan yang pakai aplikasi. Andaikan loop exhaust tinggi 28, truk 52, panjang tang 98 mili. Terus deck penenat itu loh, ke kedalaman piston. Kan piston kalau udah maju mentok itu masih mendem ya. Tapi motor VCR kan motor lama, jadi mendemnya itu kadang-kadang beda-beda cetakan pabrik. Rata-rata ya 1 mili, tapi 1 mili.
1 mili. Saya buka aplikasinya. Wah, nggak kelihatan ya. Ini saya aplikasinya pakai aplikasi Motorun. Untuk kalian pasti juga pernah pakai aplikasi ini. Untuk yang belum pernah, ini bagus aplikasinya buat ngukur durasi, itu juga enak. Kalkulator mesin durasi mesin. Exhaust open. Stroke-nya kita tulis lagi yang di sana, dimasukin ke sini. Stroke-nya Fish Air 52. Clearance ini mendemnya Fish Air, mendemnya piston 1 mili, panjang piston 98 mili, tinggi lubang buang 28. Nah, ya ini langsung kelihatan durasi exhaust open 191 derajat. Ini maksudnya durasi ini lamanya membuka ya. Jadi exhaust lamanya membuka itu 191 derajat. Gelap banget ya. Ya ini maksudnya 191 derajat itu lamanya exhaust membuka. Gelap banget ya. Nah ini exhaust membuka, mentok sampai nutup lagi, ini namanya durasi exhaust. Kalau masih di angka berapa nih, 191/28, ini masih tergolong nggak terlalu berat ya bawahnya. Kalau di Fish Air kita tarik 190, paling deket mas 190. Nah ini nih, nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak? 190 sampai 192. Ini bermain engine speed, ini putaran mesinnya itu di 10.000 rpm. Jadi ntar tenaganya itu apa ya, tenaga puncaknya ya itu berada di 10.000 rpm. Itu kurang lebih ya, nggak pasti, ntar masih banyak faktor knalpot, faktor bentuk durasi, bentuk lubang buangnya. Cuman kita buat patokan di angka 10.000. Jadi ntar kalau kita punya tachometer, kita dibikin durasi segini, RPM kita udah masuk di angka ini belum, 10.000. Kalau sudah kuat buat masuk sampai gigi 4 itu 10.000, berarti portingan kita udah sukses. Ini masalah durasi ya. Kalau punya saya itu 192 ya, soalnya lubang buangnya itu 27,5. Coba kita hitung, punya saya pakai aplikasi ya, 27,5. 27,5 193. Kita lihat di sini. Yang paling mendekati ini punya saya ini nih, 194. Ini 10.500 ya. Kekuatan puncaknya di 10.500. Coba kita buktikan
di data motor saya itu kan tadi udah saya tayangkan kecepatan segitu, itu dapatnya RPM nya berapa ribu di gigi 4. Kita coba. Nah itu kan tadi, nah ini kan banyak ya aplikasinya, ada rasio kompresi, clearance, speed head, durasi. Nah ini ada potensi, top speed. Diameter ban luar saya dicek dulu, 17 in, ukurannya 90 80, ketemu 0,6. Kembali, potensi kecepatan tertinggi, rasio mesin ini primer sekunder ya, rasio mesin primer sekunder VSA itu depan 21, belakang 66. Rasio gearbox top gear ini maksudnya gigi 4, gigi 4 nya 22, sini 23. Rasio final gear sprocket, nah final gear saya pakai 13 34. Putaran mesin maksimal. Nah ini yang kita belum tahu ya, tapi kita udah tahu top speed motor saya itu berapa. Jadi ntar kita cari yang pas, yang mirip sama kecepatan motor saya yang itu, yang pakai ulsi itu ya, kira-kira. Yang penting pakai data. Kalau diameter roda luar itu tadi yang kita buka 0,6 ya, 0,6. Nah andaikan putaran mesin maksimal 10.000, 131. Oh kurang tinggi ya, punya saya kan tadi 139 ya. 139 itu berapa RPM nya? 10.500, 138,2, hampir ya. Ini kan dibikin 10.600. Nah ini 139,5. ini udah sama kayak top speed motor saya. Ini putaran mesinnya itu di 10.600 gigi 4. Nah ini maksudnya gini, 10.600 sudah di gigi 4. Sedangkan kita tadi bermainnya motor punya saya kan 193 tadi ya. Ini di 100, durasinya 194 tadi kan kita ukur. Ini bermain di 10.500, berarti kan udah bener. Ini di data sini ini bermain di 10.500. Nah di motor saya buat jalan itu bisa 1.600 posisi gigi 4 ya. Itu berarti udah sama kayak yang di data, berarti udah sesuai itu teman-teman. Jadi kalau semakin ekstrim lagi ini semakin susah buat nyesuaiin. Kalau buat pemula ya, seperti saya ini juga pemula, bermainnya exhaust itu di angka 28 saja. Mungkin kalau teman-teman berani 27,5 itu udah ekstrim itu. Kalau bentuknya exhaustnya kotak ya, kan kadang exhaustnya standar itu oval ini ya, oval standar. Kalau reporting ini kalau pengen bawahnya masih enteng itu agak dibikin reporting bagian depannya itu dibikin lansip kayak gini ya. Nah gini, napas emang agak panjang sedikit, cuman bawahnya masih enteng tapi atas kurang maksimal. Ini akselerasi masih enteng. Kalau punya saya itu ekstrim ya,
lebarnya standar, cuman exhaustnya itu kayak gini, hampir kotak itu yang dipasang di motor saya. Kalau yang ini kan ini malah lebih ekstrim lagi, kotak tapi pinggirnya itu oval ya. Ini punya saya juga hampir sama kayak ini. Nah crankcase-nya kalau main yang biasa itu masih ya, ini ada tempelannya gelap ya, cuman di sini halusin doang. Kalau OS nya masih kecil ditempel bagus. Punya saya itu OS 150 nggak ditempel ya. Nah bagian sini harus nggak kelihatan. Ya ini kalau portingan belakang saya modelnya sama ya, kayak gini. Sebelah sini nggak digedein, cuman kita haluskan doang. Sebelah sini dicowak nih. Kalau saya bagian atasnya sama, masih standar, cuman dihaluskan doang. Ini fungsinya justru kalau ininya nggak digede-gedein, bawahnya masih enteng tuh. Jadi ini gede-gede doang, kalau nggak terarah itu sama aja bohong, malah bawahnya tambah berat. Ini salah satu kunci gimana caranya biar bawahnya nggak berat, justru jangan digedein. Ini jangan, kalau dihalusin boleh, jangan digede-gedein, ini biarin aja, dihaluskan doang. Tuh teman-teman, kalau kita mau ngecek top speed, nggak fokus ya. Ini pakai aplikasi gini juga enak, jadi kita tahu gimana data kita, terus ntar udah seperti yang kayak aslinya belum. Ini bisa buat kira-kira ya, andaikan saja ini punya saya gear depan saya ganti 13 jadi 14. Tuh, top speednya jadi 152. Ini kalau mesin saya nggak kuat ya nggak bakal ngangkat di 150. Pasti gigi 4 udah loyo. Kalau emang kekuatannya itu ya, yang terpenting itu di ininya, powernya. Jadi mesinnya itu diberesin semua biar maksimal kira-kira. Nah, terus kita baru main di final gear. Ini buat kira-kira aja, RPM sama final gear itu jadi kunci utama. Kalau yang biar enak buat ngail RPM atas, itu knalpotnya kayak knalpot yang saya pakai itu BM Power. Itu tipe-tipe knalpot yang enak buat nyari putaran atas. Nah ini knalpot ini kalau settingannya pas itu enak banget atasnya, tapi bawah pasti ngantuk, pasti lebih enak daripada AHM. Cuman atasnya ini worth it banget kalau buat yang nyari RPM atas. Tapi ya itu, portingannya justru jangan besar-besar. Kalau besar-besar justru malah berat pakai knalpot ini. Ini tergolong susah emang, tapi kalau worth it-nya ini, jadi portingan nggak terlalu gede, paling 28, 27,5, tapi larinya udah lumayan. Jadi final gear nggak terlalu berat-berat ya, top speednya udah tinggi. Kalau pakai AHM mungkin pengen cari yang top speed tinggi ya harus final gearnya berat, karena tenaga puncaknya itu berada di rank yang lebih rendah, tapi tengah lebih galak. Mungkin ini penjelasan dari saya. Mungkin bila kurang jelas bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Ini hujan terus, mau meeting nggak bisa, tadi udah kita jelasin itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.